Kisah tentang tujuh cahaya ini ya berdiri tahun 2008 ya. Tujuh cahaya jelasan ini tahun 2028 memang dikhususkan untuk ya training ini khusus anak-anak TNI dan Polri. Anak-anak TNI dan Polri. Tetapi mohon maaf, karena masyarakatnya umum ini tidak sampai tentang program ini. Karena mohon maaf ayah bunda, biayanya cukup mahal. Ya, kalau nanti bunda cross check di rumah pintar ya, Kostra Celodong itu biaya 3.500.000 selama 2 hari. 3.500.000 selama 2 hari. Makanya informasi tidak sampai ke masyarakat karena dari nilainya sudah terlalu tinggi. Jadi masyarakat bawah ingin mengikuti, ya mohon maaf ya, agak bermasalah di pendanaan. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah mengadakan training perdana di Al-Muqarrabin juga ya. 2 minggu yang lalu ya. Kita adakan di lokasi sini juga dengan biaya 500.000 selama 2 hari. Jadi dari angka 3,5 sampai 500.000 itu sangat-sangat jauh sekali terjun bebas. Artinya mohon maaf, bukan trainernya atau yang lain tidak butuh duit ya. Artinya hari ini kita fokuskan bagaimana memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat ya. Training ini bisa nanti dibuka di channel YouTube-nya ayah bunda, ketik angka 7 cahaya kecerdasan. Ini secara nasional sudah ada semua ya. Memang basisnya lebih banyak di Jawa Timur. Basisnya kalau videonya nanti banyak kan di Jawa Timur ya, dari Ngawi sampai Blitar ya. Itu nanti bisa dilihat semuanya. Ngawi, Madiun, Nganjuk ya, semua. Kemudian di Jawa Barat ada di Kota Tasik ya. Kemudian di Bogor dengan Pak Wali Kota di Maria, sekarang jadi Wamen ya, Wamen Mendagri ya. Ada videonya juga ya. Ketik saja 7 cahaya jelasan Kota Bogor, nanti muncul dengan mantan Wali Kota Bogor itu di Maria ya. Sekarang jadi Wamen Mendagri. Kemudian bisa dilihat dari nanti pondok-pondok pesantren yang terbesar di Jawa Barat, yaitu Pondok Pesantren An-Nihayah di Karawang Romertah ya. Jadi banyak sekali, nanti channel-channel YouTube-nya banyak sekali, ayah bunda bisa lihat. Kalau program ini tidak qualified, artinya para ulama, para kiai, para pejabat tidak mau memakai program ini ya. Tapi kita kembalikan lagi pada niatnya ini ya, untuk di era saya ngobrol sama para ulama, para kiai, termasuk Pak Haji Farman Tohari ya, sebagai pengurus MUI Tugu, kita fokuskan bagaimana memberikan manfaat dulu ya, bukan bicara benefit atau memberikan manfaat, karena selama 2 hari ini memang butuh pengeluarannya cukup besar. Kalau dihitung-hitung itu banyak sekali, tapi inilah kita sebagai ladang amal ibadah kita semuanya. Oke, kita kembali kepada materi 7 cahaya jelasan. Dalam otak manusia itu ada dibagi 2 ya. Ayah bunda perhatikan ya. Ini nanti supaya jadi paham ya. Antara ada otak kiri di sini, ini otak kanan. Dalam dunia pendidikan itu ada 2, ada otak kiri dan otak kanan. Nah banyak salah tafsir nih. Jadi bahasanya otak-otak ya, otak-otak beda lagi ya. Jadi kalau otak-otak adalah makanan yang ya enak gitu ya. Nah ini ada otak kiri, ada otak kanan. Dalam otak kiri ya, otak kiri dalam dunia pendidikan disebut hard skill ya. Dalam otak kanan namanya soft skill. Nah otak manusia ini dipengaruhi oleh pikiran alam bawah sadar. Ini pikiran alam bawah sadar ya. Perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan akan membentuk sifat dan karakteristiknya dan kemampuan yang berbeda pada seseorang. Jadi mohon maaf nih, kalau kita melihat anak-anak kita hari ini karakternya itu kurang baik, jangan menyalahkan anak. Mohon maaf nih, kita harus introspeksi diri, di mana gennya, genetiknya adalah lebih cenderung di mana, ayahnya atau ibunya. Biasanya contoh nih, mohon maaf, wah ini anaknya suka marah-marah, ngambek, males ibadah, pokoknya sering banting piring, pintu kan, atau kan hal yang negatif. Nah tinggal lihat nih, ini lebih cenderung kemana sifat ayahnya atau ibunya. Nah selama ini kita selalu menyalahkan anak kita, kamu bandel banget ini, bla 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 bla. Kita nggak sadar dulu kita sebagai anak juga
Pernah jadi anak gak, Bu? Ya, nah makanya biasanya nih jadi bahan renungan kita juga nih. Ada pasal 1 ayat 1, ibu selalu benar, ya. Ya Pak ya, mohon maaf ya Pak. Pasal 1 ayat 1, ibu selalu benar. Pasal 2 ya, lihat lagi ayat 1 lagi tuh. Jadi nggak selalu benar terus, jadi kita yang kalah ya Pak. Nih, seorang suami, seorang ayah itu salah mulu adanya. Nah, inilah jadi problem. Ibu selalu benar. Nah, konteks ini sudah dikaji dalam sains Masaru Emoto. Emoto yaitu adalah tentang bagaimana kekuatan the power of water, kekuatan tentang air. Ya, Masaru Emoto sudah dikaji. Nanti bisa dibuka di Google tentang Masaru Emoto, tentang the power of water. Nah, otak manusia ya dipengaruhi oleh ucapan. Ucapan adalah doa. Ya. Ucapan adalah doa. Di saat kita menyampaikan doa-doa yang baik, anak ini otomatis menjadi cerdas dan berakhlak mulia. Kebalikannya, kalau kita sehari ini menginstal anak-anak kita dengan kata-kata yang negatif, kamu bodoh, kamu males, kamu wah semuanya serba negatif, otomatis dia akan menyimpan di pikiran bawah sadar ini selama-lamanya. Dia akan menjadi bodoh, dia menjadi malas dan menjadi yang negatif. Kenapa? Setiap hari kita menginstal kata-kata yang negatif. Ya, ini tanpa kita sadari nih. Nah, sekarang pertanyaan saya, sudah berapa tahun ibu menginstal anak-anak dengan bahasa negatif? Nah ibu-ibu nggak mau jujur nih. Iya, enggak Pak, saya mau ngomongnya baik-baik doang, tapi rambutnya jigrak kan. Saking ngomongnya baik-baik, nahan emosi, rambutnya jigrak. Nggak, di sini insya Allah nggak ada lah. Di sana adanya di daerah Zimbabwe lah ya. Sini ibu-ibunya soleh semua ya, soleha ya. Artinya otak ini sangat berpengaruh dari dua sisi, ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya. Kalau ibunya dan ayahnya selalu memberikan informasi, afirmasi yang positif, insya Allah anak ini berubah luar biasa. Yang jadi masalahnya, ini yang jadi problem hari ini, anak-anak rusak adalah, yang merusak adalah ibu dan ayahnya. Bukan siapa-siapa. Akhirnya dimasukin ke sekolah, ke SD, ya, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, menyalahkan gurunya. Wah, gurunya nggak becus mendidik. Kenapa? Udah bayar mahal-mahal, hasilnya begini. Masukin ke TPA, sama juga dikomplain. Ah, gurunya nggak profesional. Selalu yang disalahkan gurunya. Karena apa? 80% kehidupan mereka adalah di keluarga. 20% ada di luar. Jadi yang menentukan bisa atau tidak bisanya anak itu baik dan tidak baiknya adalah kedua orang tuanya. Ini harus kita pahami dulu, ya. Aku maaf, saya minta izin sama Ustadz, boleh yang pakai baju putih? Boleh yang pakai baju putih? Izin, Tat. Boleh ke depan, Tat? Ya, sebentar ya, kita demokan dulu ya tentang the power of water, ya. Ustadz, begini, Tat. Tangan di belakang. Agak sana, Tat, biar kelihatan. Sini, Ustadz, di sini. Sini. Iya, balik ke sana. Ya, ibu-ibu perhatikan ya. Kondisinya genggam. Mohon maaf, Ustadz, udah sarapan, Ustadz? Sudah? Aman ya berarti ya? Berarti kuat. Kalau udah sarapan, takutnya belum sarapan goyang kan. Kaki dibuka lebar-lebar, ya. Siapapun orangnya, kalau dibuka lebar-lebar ini, dia punya kekuatan kuda-kuda. Ya. Mau badan kecil atau badan besar, kalau buka lebar ini dia kuat ya. Kita tekan ya. 3, 2, 1. Kuat ya. Sekarang rapat, Ustadz. Jempol sama jempol rapat. Rapat lagi. Siapapun orangnya, mau besar atau kecil, kalau kondisinya sudah rapat begini, dia tidak punya keseimbangan. Digoyang kayak apapun, pasti lemes. Ya. Ini kita bicara kekuatan tubuh, ya. Mohon maaf Ustadz, izin. Betul, Pak. Saya minta izin Ustadz. Tolong sampaikan dalam situ aja. Ya, maaf. Kata-kata. Ya, sampaikan kata beliau. Boleh kenalan dulu, Ustadz? Namanya biar salah namanya. Kasih namanya dulu. Kenalan dulu namanya. Oke, siap. Ya, kembali lagi, Ustadz. Nah, ini beliau belum kenal ya? Belum kenal ya? Belum kenal kan? Nggak akrab kan? Oke, ini tidak ada rekayasa. Maaf, kembali lagi. Posisi kayak tadi. Rapat lagi, Ustadz.
Dapat. Kita tes sekali lagi ya. Kuat apa enggak nih? Loyo ya. Oke ya. Sekarang mohon maaf Kiai izin sampaikan kata-kata yang positif ke beliau. Ya. Ya. Iya pakai mic. Kata-kata yang positif. Satu. Orangnya luar biasa. Dua. Bekerja keras. Tiga. Setia. Empat. Rajin belajar. Lima. Sukses dunia. Amin ya. Yang beliau sampaikan adalah afirmasi yang positif. Kata-kata yang positif. Secara otomatis tubuh ini punya molekul yang heksagonal yang bagus. Dan cahayanya ini luar biasa kalau di foto nih. Ini cahaya terang sekali. Yang sampaikan beliau adalah kata-kata yang positif. Otomatis tubuh ini menjadi secara otomatis kuat. Ya. Gini kan? Rapat ya. Ya, rapat. Kita tahan ya. Kita tes ya. 3, 2, 1. Kuat ya. Kemudian kebalikannya, afirmasi yang negatif, tetapi mohon maaf, jangan pakai bahasa binatang. Ya, silakan. Pak Hendro ini kurang disiplin, malas belajar. 2, suka apa namanya pelan-pelan. 3, 4, kurang setia sama pasangan. Oke, 5. Secara otomatis yang disampaikan oleh beliau, ya, tubuh ini lulu lantah. Tidak heksagonal lagi tubuhnya ya. Karena 75% tubuh manusia mengandung air. Dihentakan kata yang positif dia bercahaya, dihentakan kata yang negatif dia rusak. Ditahan kayak apapun dia lemes. Ya, lemes. Mau tahan lagi kurang kuat ya. Lemes dia. Nggak punya kekuatan. Tolong kembalikan lagi kata-kata yang positif. Dikembalikan kata-kata yang positif, Ki. Ya, Hendro ini orangnya rajin, kita setia sama pasangan. 3, rajin ibadah. 4 ya. Kita tes lagi ya. Dia berubah lagi menjadi yang heksagonal dan bercahaya. Kita tes. Kuat ya, kembali lagi. Syukran. Oke, mohon maaf ya. Ya. Nah, ini buku ini sudah beredar cukup lama. Ya, cukup lama, di tahun 2008 itu sudah beredar, 2008. Bahkan sekarang ini buku ini susah dicarinya karena the best of seller ya, artinya susah dicari. Paling ayat bunda hanya bisa buka nanti di Google saja. The Power of Water Masaru Emoto, buka saja. Itu dikaji. Air yang didoakan, kenapa setiap kita ada pengajian, air ini selalu di tengah-tengah. Ya, para ulama, para kiai menaruh air ini di tengah-tengah. Ternyata di risetnya, setelah air ini didoakan, ini bercahaya dan heksagonal. Bercahaya dan heksagonal, dipoto sama alat yang canggih. Di buku itu ada. Ya, terang sekali. Nah, air yang dicaci maki, ya, ini gelap walaupun kondisi bening. Nah, artinya ini hati-hati, ayah bunda, di saat kita menyampaikan apapun itu, kalau kita tidak bisa memberikan kata-kata yang positif, lebih baik diam. Ya, istighfar diam. Itu kuncinya. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Nah, ini yang harus kita kembalikan pada porsinya. Nah, kalau ayah bunda yang sudah berkeluarga, coba nanti tes aja di rumah. Bila sama suaminya malam-malam, ayah loyo, itu setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun loyo. Ya, mau dikasih obat yang mujarab, sekalipun didatangkan dokter Boyke yang katanya ngejreng ya, loyo seumur hidup. Tapi kalau dibisikkan, ya ayah ganteng, kuat sekali. Itu udah. Ya. Kalau nggak gedebuk, ya. Sama seperti ayah memberikan afirmasi yang positif kepada istrinya. Wah, istriku yang cantik, ya, yang setia, bla 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 bla. Besoknya pagi-pagi dia akan masak yang enak-enak. Ya. Besok ganti afirmasi negatif. Istriku yang ngorok, bawa iler, udah gendut,
pendek, wah udah besok setahun 2 tahun, bahkan selama-lama udah mati rasa. Kata orang Ambon, beta mati rasa. Ya, itu kejadian. Kalau mau tes silakan nanti kalau nggak percaya, tes malam-malam, bisikin ke telinga suami atau suami. Kalau nggak, ayah aku nggak percaya, buktikan nanti malam. Ya, oke, cut berikutnya. Masalah terbesar otak manusia yaitu 90% tidak memori dan konsentrasinya berkurang. Ya, solusinya adalah tercepat mengikuti pelatihan training 7 cahaya kecerdasan. Manfaat yang pertama adalah mencetak generasi bangsa Indonesia berakhlak mulia. Ini mohon maaf Bunda, Ayah, kita sudah kemarin kena kasus yang luar biasa. Tercoreng dunia pendidikan. Profesinya dosen. Dia meludahi seorang kasir Indomaret. Nauzubillah min zalik ya. Artinya apa? Tingkat keilmuannya tinggi, tapi akhlaknya rusak. Banyak sekarang ini, mohon maaf, ya, tentang keilmuan, saya yakin dalam ruangan ini ilmunya luar biasa semuanya. Tentang apapun ilmu itu semua kuasain, tapi akhlaknya yang utama adalah fondasi, ya. Yang kita tanamkan pada anak-anak kita adalah adabnya dulu. Ini sudah disampaikan oleh guru besar kita, ya, almarhum ya, Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau mengatakan ilmu bisa dibentuk, kecerdasan bisa dibentuk 3 kali, tapi yang utama adalah adab. Beradab dia bercahaya, tidak beradab dia bahaya. Konteksnya paham ya Bunda ya? Orang beradab dia cahaya, dia tidak beradab bahaya. C sama B bedanya. C sama B ini luar biasa. Ini yang perlu kita tanamkan, ya. Jadi akhlak yang utama dulu nih, adab dulu. Kalau ayah bunda ingin bentuk anak-anak habis Quran, ahli sains yang lain silakan, tapi adabnya dulu dibentuk. Jangan sampai dia, mohon maaf, busukan dada, sombong karena keilmuannya. Tapi kalau adabnya sudah dibentuk, insya Allah dia tawadu. Jangan sampai ini jadi bumerang buat kita semuanya. Ini kasus yang luar biasa. Saya di Ngawi, di pondok pesantren besar, seorang kiai kalau pulang ke rumah gemeteran. Kenapa? Kalau setiap nasihatin anaknya yang habis Quran, selalu di mejanya ada 2 golok. Ada 2 golok. Anak ini nggak terima kalau dinasihatin oleh ayahnya, orang kiainya ini. Bahkan setiap hari diajak duel untuk berantem pakai golok. Anak ini habis Quran. Bukan nggak habis Quran. Anak seorang kiai. Dia nangis sama saya, Mas Agung bagaimana cara menanganinya? Saya bilang kuncinya adalah bagaimana pendidikan adab ini yang penting dulu. Bukan keilmuan yang lain. Ini sudah kebalik semuanya. Ilmu dulu ditanamkan dalam diri anak-anak, adabnya dihilangkan. Jadi bahaya akhirnya. Sama orang tua ngelawan, dibilangin nasihat orang tua, bantah. Merasa dirinya hebat. Alhamdulillah berkat training ini anak itu kembali normal, ya, sadar, Allah kasih hidayah. Qadarullahnya anak ini meninggal dunia dalam kondisi sangat baik. Kenapa? Sudah tobat. Anak ini ditabrak mobil, meninggal dunia, tetapi kondisinya sudah tobat. Ayo ayah bunda, kita kembalikan pada porsinya. Yang nomor 1 adalah akhlak atau adab. Kita kembalikan dulu nih realnya nih, supaya tidak mencong-mencong kemana kan. Kalau realnya sudah kita bentuk, insya Allah kita setel mau apapun, habis Quran, ahli bahasa Inggris, bahasa Arab, apapun mudah sekali. Ya, yang kedua, mencetak generasi hafiz bisa. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, ya, Pak Jai Parman Tohari, ya, anak Kiai Badrul Zaman, hafal hanya waktu 3 minggu, ada yang 1 bulan, ya. Artinya ini percepatan luar biasa. Kita mengharapkan anak-anak kita generasi yang madani, yang cepat, ya, menghafal Quran, didasari dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat, daya pikir, daya konsentrasinya semakin meningkat. Insya Allah nanti bunda lihat anak-anak kita yang sudah mencapai peringkat tertinggi, baik dari segi seni, ya, sains, matematika, semua rata-rata banyak yang juara medali emas. Ya, meningkatkan rasa percaya diri dan optimis,
meningkatkan kreativitas dan pengendalian emosi, mengatasi kecanduan handphone. Ini yang banyak bahaya yang hari ini harus kita waspadai. Ayah bunda, mohon maaf nih, berani investasi memberikan anak-anak handphone, betul nggak? Termurah berapa tadi? 1 juta. Android yang paling termurah adalah 1 juta. Ya, biasanya di atas 1 juta, biasanya 1,3, 2 juta, bahkan lebih mahal lagi. Ya, bahkan kalau yang Apple bisa berapa? Di atas 7 sampai 12 sampai 15 juta. Ya. Nah, ini kecanduan handphone ini ada penyakit namanya brain rot, kerusakan otak. Siapa yang meracuni otak itu? Ya kita sendiri sebagai orang tua. Anak belum waktunya pakai handphone, kita sudah memberikan handphone. Sudah sering kalau ayah bunda buka di YouTube, ya, mantan ya Komjen Pol Dharma, bisa lihat ya, Komjen Pol Dharma tentang bahayanya handphone, itu luar biasa. Nah, ibu-ibu ini sekarang apa ya, lifestyle, gaya hidup. Kalau anaknya handphonenya jadul, malu. Wah, nggak enak kasih anak handphone yang murah-murah, kasih handphone yang mahal. Secara tidak langsung, ayah bunda sudah menyiapkan kuburan massal. Kenapa? Sudah ada kerusakan otak, namanya brain rot. Ya, ini harus kita cegah. Kalau anak-anak, saya tidak mohon maaf, tidak melarang anak-anak menggunakan handphone, tetapi gunakan handphone sesuai dengan kebutuhannya. Contoh untuk menghafal Quran, ya, bisa download di handphone Murattal Quran. Nah, anak-anak sekarang banyak kan isinya apa? Game. Boleh nanti cek satu persatu semuanya. Ya. Oke, yang ketujuh, ini mampu menjadi pribadi yang unggul secara intelektualnya, emotional questionnya, ya, semuanya ada 5 kecerdasan yang dibentuk dalam training ini. Ya, next berikutnya. Ini founder dan trainernya. Ya, tolong Cut, berdiri Cut. Bisa? Ayo. Berdiri. Ya. Nah, inilah sudah 17 tahun yang lalu saya bangun program ini, saya wariskan langsung kepada putri saya, ya. Namanya Cut Anissa Safira, SPD, ya. Ini penerus langsung, ya. Jadi bukan orang lain, lagi anak kandung langsung, ya. Oke, lanjut. Ini tentang otak kiri. Yuk semuanya, mohon maaf, tangan seperti ini, buka lebar-lebar, tutup yang rapat. 3, 2, 1. Gini ya. Perhatikan masing-masing. Ulang. 3, 2, 1. Perhatikan. Kalau yang kanan, jempol yang kanan di atas, itu otak kiri. Jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah ya. Kalau yang kiri di atas, itu otak kanan. Ya. Kalau yang kanan ini di atas, itu otak kiri. Kalau yang kirinya di atas, kebalikannya, itu otak kanan. Ya. Ini saya bedah satu persatu tentang otak. Ya, biar tahu, paham. Otak kiri itu tentang logika, ya, hitungan, berbicara, membaca, menulis, menganalisa. Dalam dunia sekolah, dewan-dewan guru ini senang banget menghadapi otak kiri. Kenapa? Gampang diatur. Kenapa? Dia mau nulis, mau baca, anteng orangnya. Gampang diarahkan dalam dunia pendidikan. Ya. Tetapi mohon maaf, otak kiri punya kelemahan. Karena dia logika, dia berhitung, dia jago hitung-hitungan tentang amal ibadah. Kalau dimintain sedekah, limitnya minta ampun, limitnya. Limit. Ya. Bahasa Betawinya merki. Ini mohon maaf nih. Ya, orang otak kiri ini hitungannya tajam. Udah ajak makan aja, pura-pura garuk-garuk pantat, terus mau bayarin apa kagak? Begini aja. Mau bayar kagak sih? Buka dompet doang kan ya. Ini otak kiri nih. Tapi kalau untuk dia berbicara, membaca, menulis, di awal dia hebat. Ya. Otak kiri milih-milih teman, boleh nanti dicek masing-masing. Saya otak kiri. Teman akrab saya berapa? Bisa dicek. Ya. Otak kanan. Cut. Anak ini dalam dunia pendidikan geleng-geleng kepala. Mau SD, mau SMP,
Geleng-geleng kepala apa? Anak ini tidak fokus belajar, hobinya ngobrol. Ya, kepribadian, kreativitas, intuisi, ini indra keenam ya. Performa dan seni. Ini anak ini aktif di kelas, ngobrol sana, ngobrol sini. Rumah mungkin dicoret-coret, rumah dicoret-coret. Dia hobinya naik-naik meja, mungkin. Nah ini kasus ini sama seperti anak saya sendiri. Cut Anissa Safira di SDIT Bina Insani, boleh nanti cross check langsung ke Bina Insani, samping rumah Ayu Tinting. Anak ini kelas 1 sampai kelas 6 isinya ngobrol di rapotnya. Cut jangan ngobrol, Cut jangan ngobrol sampai kelas 6. Sama kepala sekolah sama guru saya udah hafal. Udah Pak, biarin aja kalau dia ngobrol. Kasih tugas, jangan dihukum, saya bilangin. Kasih tugas, jangan dihukum. Kalau anak-anak dihukum itu menjatuhkan mentalnya. Kasih tugasnya aja. Banyakin, akhirnya dia meja guru sama meja dia dempet nih. Kalau dia mau ngobrol, kasih tugas lagi. Jadi gurunya udah tahu cara penanganannya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 mesti ngobrol. Hobinya main bola, perempuan ini. Ya, Cut Anissa ini hobinya main bola. Dari TK sampai SMP kelas 3 baru selesai. Masuk ke SMA 3 negeri, baru dia tobat. Gak udah main bola lagi. Biasanya main, wah ini kalau lihat begini susah. Karena apa? Otak kanan yang lebih dominan. Nah, menghadapi otak kanan ini, orang tua harus sabar. Tetapi dalam dunia pendidikan, otak kanan akan melebihi kemampuan otak kiri. Dalam dunia kehidupan, dia akan menonjol di otak kanan. Otak kiri itu monoton hidupnya. Pagi berangkat, sore pulang, pagi berangkat, sore pulang. Akhirnya stagnan ya. Oke, berikutnya. Dari program ini untuk menyimbangkan fungsi otak kiri otak kanan. Ayah bunda punya problem, anaknya nggak bisa diatur. Itu nanti bisa dikondisikan. Ayah bunda punya problem, anaknya nggak bisa interaksi dengan orang lain. Otak kanan kan? Nah itu bisa disimbangkan dari program ini. Oke lanjut. Nah ini perbedaan otak kiri otak kanan. Ya, lanjut. Nah ini bonusnya nih Bu, selama 2 hari. Training ini 2 hari, Sabtu dan Ahad. Ya, Sabtu dan Ahad. Dari jam 7.30 sampai jam 5. Nanti ada bonusnya, mata ditutup bisa membaca. Ya, ini bukan magic. Nggak ada unsur-unsur yang berbau tanda kutip uka-uka. Jadi anak-anak tembus namanya Basyiro. Ya, ada ulama besar kita, ya Habib Muhammad Asgaf, anaknya Habib Ali, tebet, mata ditutup butuh waktu 10 tahun. Mata ditutup butuh 10 tahun. Merpati putih, ya bela diri itu butuh 4 tahun. Di sini hanya cukup 1 hari belajar, siangnya langsung dites bisa. Dia mewarnai, misalkan kartu, baca Quran mata ditutup. 1 hari sudah bisa. Ya, tidak usah menunggu tahunan, ya. Sama kayak ibu. Dulu mohon maaf, kalau mau komunikasi pakai handphone namanya Nokia, betul nggak? Telepon doang atau SMS. Sekarang udah canggih kan? Nggak perlu telepon dengan aplikasi apa? Android. Handphone Android bisa video call bahkan ya. Bukan lagi telepon saja, bukan WA saja, tapi bisa Android sama. Teknologi dunia pendidikan itu semakin tinggi semakin cepat. Para ulama butuh 10 tahun, hari ini butuh hanya satu hari saja. Ya, oke Cut. Nah dalam tubuh manusia itu ada 3 gelombang. Ya, 3 gelombang. Pertama gelombang komenseptor, nanti anak-anak dengan penciuman beda-beda ya. Oh ini bau jengkol mungkin ya. Oh ini bau pete itu. Setiap anak beda-beda penciumannya. Ya. Yang kedua dengan diraba. Mekanisme yang ketiga adalah fotoreseptor, itu tembus. Mohon maaf, tetapi tembus yang hal yang positif saja, tidak berbau yang negatif. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, pelatihan ini sih ilmiah. Tidak ada yang dimasukkan dalam tubuh anak-anak pil atau kapsul atau suntikan. Lanjut. Tidak berbau klinik. Saya jampe-jampein kepalanya nggak ada. Ya. Ini ada pelatihan selama 2 hari, Sabtu dan Ahad. Insya Allah kita adakan nanti Ahad depan ya. Setelah anak-anak mengikuti program ini, memerlukan 1 bulan stabil untuk anak-anak lebih fokus belajarnya. Jadi anak-anak, mohon maaf, kita setel tidak boleh menggunakan handphone selama 1 bulan dulu. Nonton TV juga sama. Supaya apa? Anak-anak kita kembalikan lagi pada titik nolnya.
ya, supaya lebih tidak rusak akibat radiasi handphone. Oke, ini setelah mengikuti program kita, ini setelah latihan, ada neuron ya, sistem kerja saraf, before dan after. Ya itu ya bisa sampaikan. Nanti kita langsung demo dulu ya, Pak Haji ya. Ini kita demo langsung ya. Demo pertama adalah memisahkan kartu. Ya kartu ini mohon maaf, kita pakai kartu remi mohon maaf, hanya media saja. Tetapi nanti anak-anak yang sudah bisa, tolong usahakan ayah bundanya beli kartu namanya kartu Asmaul Husna di Sofiatul Lajadah ya. Yang kedua, dia naik level 2 yaitu memisahkan 4 bentuk. Yang ketiga, mewarnai tanpa keluar dari garis. Yang keempat adalah baca Quran mata ditutup. Yang kelima, bisa naik sepeda mata ditutup keliling komplek. Dan ini permanen sampai dia meninggal dunia. Wahai ibu ayah, kalau hari ini contoh nih, ayah mau lihat istrinya sekarang pakai GPS, betul nggak? Sekarang nggak perlu pakai GPS, ibunya pergi kemana, pejamkan mata, tembus kemana-mana. Sama kalau ibunya sekarang hari ini, ayahnya mohon maaf nih, main akal-akalan, handphonenya dimatiin, tek, ya kan? Kehilangan jejak nggak? Kalau anak-anak ini udah kita setel, dia akan tahu di mana lokasi suaminya. Ya, jadi ini kalau ilmu mau belajar ilmu begini, nilainya mohon maaf, angkanya bukan lagi bicara 500.000. Kalau nilai manfaatnya, apalagi ayah ibu sudah menyiapkan anaknya, Basiroy tembus. Ya, oke ya, ini kita cek dulu. Ustadz boleh ke depan salah satu. Ustadz ada tisu, Ustadz? Tisu ada tisu kering. Ya, ayah bunda boleh ada yang salah satu mau di video ini foto silakan. Silakan kalau mau yang dokumentasi. Silakan bunda, sini silakan izin. Ustadz boleh di videoin kalau mau di videoin. Mohon maaf bunda ya. Artinya nanti anak-anak kalau sudah paham tentang warna hitam dan merah, anak-anak nanti diwajibkan beli kartu Asmaul Husna di online. Ya, ini nggak boleh dibawa. Ini memang sengaja untuk alat media saja, untuk bukan ya untuk memisahkan warna merah dan hitam. Ya, boleh cek dulu Cut. Takutnya ada ini, maaf. Bunda boleh cek dulu, takutnya di dalam kain ini ada rekayasa ya, ada sinyal atau gimana. Boleh start ditutup. Ya. Gelap nggak? Ustadz boleh? Takutnya ada rekayasa. Wah, dalamnya ada alat nih kan. Alat sensor gitu kan. Ditutup pakai kaca, ini dibuka. Kacamata. Ya. Gelap. Ya. Ya ini kain ini udah gelap, ditambah lagi tisu ya. Artinya semakin gelap semakin bagus deh, semakin terang. Nah, anak-anak nanti diajarkan adalah senam ya, sadar ya, pernapasan, syukur. Artinya nanti anak-anak diajarkan bagaimana mengolah energi dalam tubuhnya dengan Asmaul Husna, senam pernapasan. Yang kedua, ada senam pintar. Yang ketiga, ada senam speed reading, baca cepat. Nah, ini salah satu nanti diajarkan bagaimana senam pernapasan ya, untuk membuka namanya basironya. Ya, Cut, kamu pisahkan warna merah dan hitam dulu. Cepat. Ya. Nah, kartu ini bukan kartu sulap ya, kartu biasa yang dipakai bapak-bapak di posyandu atau pos kamling. Kocok dulu gitu ya. Taruh, kocok dulu. Nah, ini lagi kondisi batuk pilek nih. Keren. Ini level 1, yaitu memisahkan dua warna, ya, merah dan hitam. Nanti level 2, dia memisahkan 4 bentuk. Ada love, ada kepiting, ada daun, ada wajik. Nah, level 3 mewarnai tanpa keluar dari garis. Yang keempat, dia baca Quran mata ditutup.
Karena ini sudah tingkat master, jadi dia nggak perlu dicium. Biasanya kalau di awal-awal dicium dulu, cium baunya apa gitu kan. Silakan Tat, kalau sini deketin aja. Tat. Cut Anissa ini waktu ikut program ini usia kelas 5 SD. Ya, kelas 5 SD. Alhamdulillah SMP-nya semakin berubah, mulai stabil. Alhamdulillah di SMA-nya masuk yang favorit SMA 3 Negeri Depok, ya. Kuliahnya dapat beasiswa, ya, di UPI Purwakarta, ya. Jadi kalau nanti ayah bunda buka Google itu banyak anak-anak testimoninya luar biasa. Bahkan ada namanya Rian Kimakaro, sudah diliput ya di Kompas TV, RCTI, ya, Metro TV, wah semua diliput. Itu anak-anak alumni kita udah banyak di dunia. Ya, oke ya, ini level 1 ya. Tidak ada yang salah ya. Oke ya, oke ya. Ya, tidak ada yang salah ya. Ini kartu semua sama, licin semuanya. Ya. Kenapa? Ya. Yang kedua, kita memisahkan 4 bentuk. Kira apa pakai sini apa? Ini level kedua. Kamu pisahkan 4 bentuk. Agak ke depan aja, ke depan sini. Sininya, agak ke depan sini. Enggak, kartu di belakangin. Ya, ini 4 bentuk ya. Ada wajik, ada daun, ada love, ada keriting. Dan maintenance sangat mudah. Nanti anak-anak wajib tiap hari itu melakukan senam pernapasan, baca Al-Fatihah, ya, ayat kursi 1 kali, ya. Kemudian Al-Ikhlas 3 kali, sholawat 7 kali. Itu aja amalan yang anak-anak harus lakukan setiap hari. Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, sholawat 7 kali. Tidak ada amalan yang lain. Tidak harus puasa mutih, kalau macam ada. Ya, jadi itu aja yang dibaca. Anaknya Pak Komar mau demo nggak? Mana ada? Ada anaknya Pak Komar kemarin itu, kecil. Ada. Oh, boleh. Sini. Mau ngetes apa ya? Iya, kemarin. Ngetes apa? Mewarnai aja? Mau warnanya sampai yang paling Boleh. kencang itu. Boleh, siksak aja, siksak. Ya. Botol harus disiapin deh, botolnya ya. Botolnya. Siksak boleh ya. Anaknya Pak Haji Komar ada? Oh iya. Sini Kak. Sini Kak. Ya, bawa tutup matanya Kak. Tutup matanya bawa Kak. Oh ya udah ini aja. Siksak aja oke ya. Boleh minjem botol kayak ya? Botol air ya? Iya, banyak ya. Iya. Bukan masker. Ya, siap.
Kakak nanti putar ya, siksak ya. Ya. Oke ya, ini level 2. Dia memisahkan 4 bentuk. Sedangkan warna ada bentuknya. Love ya. Kemudian ada hitam keriting. Kemudian ada merah wajik ya atau layang-layang. Yang keempat hitam daun. Nah ini cukup Cut. Bentar. Kamu buka dulu. Kamu ikat adiknya, itu temannya dulu. Dan siksak dulu. Kamu ikat dulu, berdiri, bantuin. Ya ini contoh alumni peserta kemarin ya. Dengan Ananda siapa namanya? Lupa ya? Alifah. Siti Alifah ya, anak Pak Haji Komarudin. DKM Al-Ikhwan ya. Nah, ini siksak ya. Kalau ibu mau coba boleh nanti siksak jalannya lurus. Ya. Tahan napas, atur dulu napasnya. Ya, baca doa dulu. Kamu siapa nanti mewarnai dulu. Ya, boleh Kak. Jalan Kak. Siksa Kak. Oke, balik Kak. Ya, agak cepetan dikit boleh. Ya, terus. Ya, ini tadi kena kain bajunya ya. Alhamdulillah ya. Oke Kakak, terima kasih. Ya. Berikutnya adalah mewarnai. Kakak mewarnai Kak ya? Ini Kak, mau di sini Kak. Di sini Kak, nggak apa-apa. Mewarnai Kak. Ya ini ya. Anak-anak ini mewarnai. Ini nggak ada sekatnya ya. Ini lurus nih. Tidak ada pembatasnya nih. Boleh ayah bunda pegang dulu. Takutnya ada penyakatnya lagi. Bila baru ini fotokopian masalahnya. Ya ini fotokopian. Maaf. Takutnya ada apa penyekat. Maaf. Fotokopian ini ya. Ya. Artinya tidak ada ini ya. Oke. Ini mewarnai tanpa keluar dari garis. Nah, ini level ketiga. Level ketiga itu mewarnai tanpa keluar dari garis. Level 4 nanti baca Quran mata ditutup, ya. Dan ayah bunda ini permanen. Sampai putra-putri ya. Ayah bunda meninggal dunia. Dan ini tidak bisa diwariskan. Silakan ada yang Ustadz ada mau foto silakan. Ya, ada foto. Ada yang mau foto silakan. Sini Kak. Ya ini masuk ke level 3. Dia mewarnai tanpa keluar dari garis, ya. Kalau sudah tembus mewarnai, artinya anak ini bisa membaca kondisi orang tuanya posisi di mana, ya. Dan tujuan nanti kita ke depannya, bagaimana anak-anak ini tidak bisa dibohongin oleh baik suami atau istrinya, ya. Istri tidak bisa bohongin suami, suami tidak bisa. Dia akan sama-sama ya menjaga cahayanya. Hanya duit 100. Ya. Abang mau lihat boleh itu. Ya, alumni kemarin, ya. Baru seminggu yang lalu. Udah pernah ikut.
Ya, minggu kemarin. Ya, minggu kemarin. Baru sekali. Ya, ayah bunda ini baru ikut sekali ya, baru gelombang kemarin ya. Artinya anak-anak di hari Sabtu saja ini sudah kita lampaui semua. Nanti di hari Ahadnya itu ada pembekalan akhlaknya, anak-anak kita baru kita isi ya. Ada termasuk ada season parenting untuk orang tua ya. Yang terakhir ada season muhasabah. Jadi orang tua dan anak harus masuk semuanya ya. Jadi di hari Ahadnya tolong nanti bunda atau ayahnya harus hadir untuk acara parentingnya. Ini penting sekali ya. Sampai situ aja ya. Dua warna ini cukup ya. Gak apa-apa, stand dulu aja bentar. Dua warna, tiga warna. Dikit lagi. Iya, permanen. Ya. Ya, Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, dan Sholawat. Jadi bagi anak-anak yang belum bisa hafal Ayat Kursi, nggak apa-apa. Jadi nanti baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Sholawat 7 kali. Nanti sambil berjalan anak-anak dipandu untuk baca Ayat Kursinya, dipandu supaya hafal. Kenapa? Nggak usah. Cukup ya? Warna ya. Alhamdulillah. Al-Fatihah, Ya, Ayat Kursi, Ayat Kursi, Al-Ikhlas 3 kali. Cukup, Pak? Ya, siap. Coach, Ya, siap. tunjukin ke itu. Ya, ini belum sempurna ya, artinya sudah bagus artinya ya. Tidak keluar dari garis. Sebetulnya tinggal waktu lagi karena waktunya agak ngepres ya. Jadi kita persingkat aja, ini sudah belum selesai. Masih banyak yang perlu diisi ya. Nah, ini artinya di hari Sabtu saja anak-anak sudah masuk ke fase ini semuanya. Ya, memisahkan kartu, kemudian mewarnai dan baca Quran. Bagi anak-anak yang masih ikro ya. Tapi kalau anak-anak yang sudah bisa baca Quran, insya Allah nanti lebih cepat untuk habis Qurannya. Ya, oke. Ya. Terima kasih kakak. Tas dulu kak, tas dulu semuanya. Wah, Masya Allah. Ya, ya untuk baca Qurannya boleh mau dites sebentar kakak, Ustadzah, boleh ke depan sebentar. Baca Quran ya, tes sekali lagi ya. Ustadz boleh ke depan. Cut. Ya. Ya. Boleh yang ke depan, ayah dan bunda salah satu lihat bacaannya. Bunda boleh ke depan. Nanti Ustazah acak telunjuknya ini diarahkan ya. Ya, tunjuknya diarahkan nanti dulu tutup dulu dia. Sambil sini nggak apa-apa. Sini sambil apa? Nunjuk, lihat. Dibuka aja acak. Ya. Tunjuknya diarahkan. Bebas aja, bebas. Acak aja kak. Ya bebas. Ya. Nah, ini diarahkan tunjuknya. Dekat mic-nya. Subhanalladzi asra bihamdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Ya dong Pak Ustadz, kalau baca gini dia bukan braille Pak? Bukan. Bukan ya? Normal. Ya. Kalau braille kan titik-titik. Iya, titik ya. Ganti lagi, acak lagi. Diacak bebas. Bebas. Yang terakhir aja gitu. Ya, tunggu sampai kameranya nih. Ya, udah. Ya, telunjuknya diarahkan. Telunjuknya. Ya udah.
Tunjukin daerah kan? Rekaman terus sebentar, mau direkam nggak? Kan dulu rekamnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idza kawakibu tasarat Terus wa idza biharu fujirat wa idza quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Cukup. Ya. Ayah bunda bisa lihat, ini Quran yang bukan braille ya, normal ya. Ya. Boleh nanti dicek dulu Qurannya, nanti takutnya ada sekat-sekatnya ya. Ya. Sama yang kita beli di pada umumnya ya. Ya. Ya, untuk season berikutnya adalah season tanya jawab ya. Untuk waktu dan saya persilakan untuk bunda atau ayah.